Baik teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Tata Kustara. Di selanjutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana caranya membuat template atau tampilan user interface dari aplikasi payment gateway yang akan kita buat, atau aplikasi pembayaran sistem yang secara otomatis. Di mana kita akan membuat dua halaman, yaitu halaman pertama adalah form registrasi, kemudian yang kedua adalah tabel untuk menampung datanya. Nah, pertama-tama teman-teman harus pastikan dulu membuatnya bisa menggunakan langsung dari hosting ataupun dari localhost. Nah, kalau saya sendiri biasanya untuk mode pengembangan itu menggunakan localhost dengan menginstal aplikasi yang namanya XAMPP. Ya, XAMPP yang versi saya sih biasanya PHP 7. Nah, teman-teman bisa mengetik seperti ini aja, PHP 74 ya. Nah, ini downloadnya yang bagian ini. Teman-teman bisa mendownload aplikasi XAMPP yang versi ini nih 7.4, karena yang 8 ini versi terbaru ya, dan yang saya pelajari ini adalah versi ini karena ini lebih mudah aja kalau menurut saya. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasinya jika belum, kemudian teman-teman bisa menginstal XAMPP sampai selesai. Nah, kemudian selanjutnya setelah XAMPP-nya terinstall, teman-teman di sini bisa kembali lagi ya, membuat atau melakukan instalasi awal. Instalasi awalnya di sini teman-teman dengan cara mengklik start keduanya, ada Apache dan MySQL. Apache sendiri adalah untuk basic dari pemrograman PHP-nya, sedangkan SQL ini untuk penampungan database-nya. Nah, di sini PHP-nya database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini pastikan semuanya dua-duanya hijau. Kemudian setelah itu teman-teman bisa membuat folder di halaman local disk C, XAMPP di folder htdocs. Nah, teman-teman di sini bisa membuat project baru. Nah, misalnya project di sini adalah SIM bayar misalnya. Saya membuat aplikasi SIM bayar, sistem informasi pembayaran misalnya. Nah, teman-teman bikin folder SIM bayar. Nah, SIM bayar ini nanti ketika teman-teman buka, nah bedanya kalau menggunakan XAMPP, teman-teman ini dapat membuat aplikasi webnya itu secara offline. Jadi teman-teman tidak usah menghabiskan banyak kuota ya. Tapi kalau mau langsung online, berarti teman-teman bisa menggunakan langsung dari domainnya langsung menggunakan hosting. Nah, ini tampilannya ya, teman-teman kalau menggunakan localhost, ketika diketik localhost nanti SIM bayar. Nah, kenapa seperti ini? Karena port saya berbeda. Teman-teman sesuaikan dengan portnya saja, karena port saya di sini menggunakan port 8080, jadi sedikit berbeda. Nah, harusnya seperti ini tampilannya. Maka yang tampil adalah ini. Yang tampil adalah tampilan kosong seperti ini. Kenapa? Karena kita belum membuat aplikasinya. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman bisa membuka yang namanya Sublime Text ya. Sublime Text. Nah, kalau belum install, silahkan teman-teman install aplikasinya. Nah, ini aplikasi Sublime Text ini digunakan untuk ngoding. Nah, bahasa kerennya itu ngoding atau ngode, membuat kode pemrogramannya ya. Nah, ini teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di Google secara bayar ya. Jangan dikenakan pembayaran berapapun. Tersedia juga versi gratis. Beli ada budget mungkin bisa. Nah, ini untuk Sublime Text sendiri, tinggal ketik aja Sublime Text, nanti akan masuk di halaman pertama. Tinggal klik download for Windows sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan tentunya ya. Yang selanjutnya teman-teman di sini nanti akan diberikan install berupa file, lalu diinstal saja. Kalau sudah terinstall, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memanggil ini folder ini, kita tinggal mengklik file, kemudian open folder. Ya, sekali lagi klik file, lalu pilih open folder. Nah, di sini kita akan membuat tampilan. Kita masuk ke folder tadi, yaitu di local disk C tempat kita install, kemudian di exam dan bagian htdocs, serta di aplikasi SIM bayar tadi. Mana ya, kita cari aplikasinya di sini, SIM bayar, lalu klik select folder. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sebelah kini ada foldernya SIM bayar, di sini kosong. Nah, kalau kita di sini nambahkan file,
nanti akan muncul di sini filenya. Contoh saya bikin file baru namanya new, saya tes ya, tulis di sini tes kode. Nah di sini saya tulis misalkan saya simpan ya dengan nama apa, dengan namanya data titik php misalnya seperti ini. Maka kalau saya refresh tampilannya akan seperti ini. Dan kalau diklik akan menampilkan ketikan yang saya buat. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar pertama kali dibuka tidak tampilan seperti ini? Nah, agar tampilannya itu berupa user interface, tentu perlu namanya halaman utama. Nah, untuk membuat halaman utama, teman-teman caranya adalah membuat file bernama index. Nah, index ini dibuat satu saja ya teman-teman, jangan sampai ada 2 atau 3 di dalam satu folder sama ya. Nah, misalkan di sini saya membuat index. Saya tulis di sini misalkan halaman utama. Kemudian klik file dan klik save as seperti biasa. Misalkan di sini index.php. Nah, ini adalah halaman utama kita ya. Pokoknya file yang bernama index.php ini akan tampil di halaman pertama. Ibaratnya link yang akan diklik pertama akan muncul seperti ini. Tuh. Nah, cuma yang jadi pertanyaan teman-teman mungkin bagaimana caranya agar kita bisa mengcustom. Nah, misalkan diganti lagi tulisannya nih, saya ganti tulisannya tes. Nah, ketika di reload dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena teman-teman tidak melakukan save ya, bukan save as tapi save. Nah, coba teman-teman klik save, maka di sini akan berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu agar bisa berubah. Kalau teman-teman ingin lebih mudah, bisa juga menggunakan sebuah keyboard yang namanya CTRL plus S, misalnya seperti ini. Nah, saya mengetik seperti ini, teman-teman diklik aja ya CTRL S. Nah, biar lebih mudah, maka nanti akan terupdate sendiri. Pokoknya kalau teman-teman merubah coding di sini, tapi tidak melakukan CTRL S, maka tidak akan berubah, tidak akan ada perubahan, maka harus di CTRL S dulu. Nah, di sini kita akan membuat tampilan yang seperti ini nih, tampilan seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Teman-teman membuka halaman namanya Bootstrap. Nah, ini halaman Bootstrap. Ya, teman-teman bisa dibuka dan di sini pilih version terbaru saja. Bootstrapnya, kemudian teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah alat untuk mempermudah kita membuat tampilan interface-nya. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tinggal masuk ke dokumentasi. Nah, dokumentasinya seperti ini. Ini mulai kita masuk ke pemrograman kodenya. Nah, cara simpelnya bagaimana cara membuatnya? Cara simpelnya, teman-teman di sini cukup mengklik ini aja nih. Nah, membuat get started atau template utamanya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat template utamanya seperti ini ya, lalu di save, jangan lupa. Nah, nanti akan tampil hello world seperti ini. Nah, di bagian sini pun, di bagian header utama ada Bootstrap demo ya. Nah, Bootstrap demo ini teman-teman bisa dirubah di codingnya ya. Codingnya ini bisa dirubah mana ya, cursor, mouse cursor. Oke. Teman-teman bisa merubah codingnya di sini. Agar ini berubah titelnya, kita bisa ubah di sini menggunakan cara seperti ini. Misalnya formulir pembayaran. Nah, nanti jangan lupa tekan CTRL S. Nah, ketika kita reload, tampilannya akan berubah, formulir pembayaran. Nah, kemudian di sini hello world juga ya. Hello world juga bisa berubah. Nah, formulir pembayaran. Nah, di save, nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ada di tengah seperti ini biar lebih rapi? Nah, teman-teman bisa memanfaatkan namanya grid. Nah, teman-teman silakan ketikkan saja grid. Nah, di sini ada tampilan grid. Grid ini adalah posisi-posisi yang bisa kita gunakan agar posisinya itu bisa di tengah. Nah, bisa pas gitu. Nah, ini saya bisa menggunakan grid yang nomor 1 ya. Kita bisa copy kode ini aja ya. Ini kita copy satu aja, masukkan di bagian sini di formulir sebelum formulir pendaftaran. Nah,
Di sini H1 formulirnya kita naikkan di sini, kemudian dimasukkan saja di sini dan ditutup lagi menggunakan div. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini ada div flash container ini agar posisinya ada di tengah ya, ada di posisi kertasnya itu imbang. Nah ini dimasukkan kontennya di sini. Nah satu ini adalah kode untuk membuat judul besar. Sini saya perlihatkan hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Tuh ada di sebelah sini. Nah agar lebih rapi, di sini saya menggunakan huruf kapital saja ya. Formulir pembayaran. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan enter, tinggal klik BR saja ya. BR kemudian di beberapa kali enter, nanti dia teksnya akan ke bawah. Nah di sini kan formulir pembayaran. Nah kayak gini modelnya. Kemudian saya akan di sini membuat selanjutnya formulir seperti ini. Caranya adalah tinggal dicari saja. Di sini dokumentasinya berupa form. Nah, nanti kita cari formnya seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe ini nih. Menggunakan tipe yang sederhana saja. Nah, ini tipe yang sederhana itu seperti ini nih. Nah, seperti ini ada email password. Nah, kita ambil default yang ini. Kemudian kita taruh di sini nih. Nah, kita taruh di sini, nanti kita tulis di sini misalnya nama lengkap. Kemudian di sini email. Nah, ini yang checkout ini nggak usah ya, dip ketemu dip ya, dihapusnya. Nah, di sini submit metode tombolnya atau payment register. Nah, misalkan di sini saya menggunakan hanya 2 aja ya. Nah, tipenya apa? Di sini saya menggunakan tipe email, kemudian di sini tipenya teks. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa lihat hasilnya seperti apa, nanti kalau kita lihat hasilnya di reload, itu akan seperti ini tampilannya. Ada nama lengkap, ada payment register. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Nah ini ada tulisan value universal bla 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 bla. Ini boleh dikasih keterangan, boleh dihapus. Kalau sekalian tidak perlu ya dihapus saja. Nah seperti ini. Misalkan sudah ya menjadi seperti ini. Nah kemudian kan di sini ada nih, ada tambahan satu lagi, ada tampilan yang lebih lebar. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya form text area. Tinggal diketik aja text area. Nah, ini adalah form untuk tampilan yang lebih lebar ya. Jadi menggunakan text area. Nah, ini teman-teman bisa copy aja bagian sini ya. Nanti tinggal tempelkan di sini. Nah, lalu save. Di sini misalnya alamat Anda. Nah, ini misalkan seperti ini. Kita akan melihat hasilnya seperti apa kalau kita register. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, tapi kenapa kok bisa ini berdempetan? Karena kita belum menambahkan BR ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menambahkan spasi. Nah, ini tampilan untuk apa namanya, halaman formnya. Oh ya, ini terlalu jauh ya, kita tambahkan cukup satu saja. Kemudian setelah jadi seperti ini, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa menambahkan juga di sini ada card ya. Ini ada dikelilingi card. Kita bisa menggunakan yang namanya dokumentasinya card. Kita tambahkan saja card. Nah, di sini card. Di sini teman-teman bisa copy ya, bagian ini atasnya kita copy. Karena coding itu pada intinya sih ada tutup ada buka ya. Nah di bagian body ini, di bawah body ini kita tambahkan card body, kemudian bawahnya tambahkan div lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nanti akan menjadikan tampilan apa namanya cardnya. Cuma kan ini nggak rapi nih. Agar rapi bagaimana? Agar rapi pastikan kita menaruhnya itu div cardnya jangan di luar kolom atau di luar kontainer. Coba kita masukkan di dalam kontainer ya. Nah kalau di dalam kontainer nanti tampilannya akan sedikit lebih rapi. Nah seperti ini tampilannya ya di dalam. Nah kemudian agar agak sedikit ke bawah, cardnya ini di BR aja, dikasih enter ya agar lebih rapi. Ini
Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ada sedikit jarak. Kemudian agar ada jarak lagi sedikit lagi di sini bisa tambahkan BR juga ya di bagian formnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, seperti inilah hasil dari formnya ya, form yang bisa teman-teman buat. Nah, ini. Jadi ini simpelnya seperti ini ya. Kemudian teman-teman selanjutnya bisa membuat table ya, seperti ini tabelnya. Nah, untuk table seperti ini lebih enak, kita bisa punya pencarian ya, ada pencariannya, jadi data banyak pun bisa terfilter dengan mudah. Nah, ini menggunakan namanya bootstrap table. Nah, teman-teman di sini bisa mencari bootstrap table. Nah, di sini kalau saya menggunakan bootstrap table yang ini agar langsung otomatis ada fitur pencariannya. Nah, seperti biasa di sini menggunakan dokumentasi. Nah, kenapa menggunakan ini? Karena ini lebih mudah di custom. Oh ya, saya pakai example nih. Saya example aja biar lebih mudahnya. Ini ada beberapa contoh tabel yang bisa dibuat. Dan untuk membuat ini teman-teman ke dokumentasi di bagian introduction. Silakan teman-teman bisa mengcopy bagian ini ya. Copy introduction case awalnya, tampilan awal. Kemudian teman-teman buat file baru data ya, data.php. Kemudian simpan. Nah, tampilannya akan seperti apa? Tampilannya akan seperti ini kalau kita lihat. Ya, data.php. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kurang rapi, nanti kita bisa rapikan ya. Kita bisa rapikan dengan menambahkan tadi ya div container ya, agar lebih rapi aja gitu. Kita menambahkan div container di sini ya, agar ini masuk di container di belakang body ya, di bawah body. Kemudian kita tambahkan div lagi di sini. Nah, ini akan masuk di tengah harusnya. Nah, di tengah. Jadi agar lebih rapi saja. Kemudian kita sedikit turunkan nih ke bawah. Nah, turunkan lagi ke bawah. Nah, ya seperti ini. Kita akan turunkan ke bawah di sini, bagian sini. Nah, ini sudah ya. Kita selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari table example. Nah, kita cari di sini yang ada filternya. Saya mau menggunakan tabel yang ada filternya saja, biar lebih mudah ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tabel ini. Nah, filter option, atau mungkin lebih mudahnya filter. Nah, oh ya, search, bukan filter, pakai search. Jadi ada pencarian seperti ini. Nah, teman-teman bisa ketik saja di sini search ya, pencarian. Tinggal tampilannya seperti ini. Terus kemudian kita tinggal ambil kodenya. Nah, tinggal di copy bagian sini, data search-nya di copy ya, ditempel di bagian data toggle ini. Nah, di sini nanti akan muncul data search-nya itu akan muncul seperti ini. Nah, kan ada ya, tuh kan, jadi lebih mudah. Nah, agar muncul pagination juga, atau kalau lebih dari 10 biar rapi ya, ada nomor halaman 1, 2, 3, 4, 5 per halaman, kita bisa memanfaatkan pagination optionnya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Jadi teman-teman akan ada nomor ini nanti otomatis. Nah, teman-teman cara tinggal intip aja kodenya, terus diambil nih pagination true ya. Jadi teman-teman di sini akan lebih mudah untuk memplot data-datanya. Jadi kalau banyak datanya tidak terlalu berat. Nah, ini seperti ini. Nanti akan menjadi seperti ya. Nah, itulah tampilannya. Kita sesuaikan ya. Selanjutnya membuat judul data pembayaran seminar. Kita buat di sini di atasnya tabel ya. Bikin satu saja. Data pembayaran misalnya. Nah, di sini kita bikin nomor, kemudian nama lengkap. Kan di sini nama yang pertama Tata Kusyara ya. Pembayarannya misalkan di sini saya melakukan pembayarannya 100.000. Nah, kemudian kita save, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya.
teman-teman akan bisa melihat. Nah, cuma yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kalau ini tidak bisa ditambahkan melalui formulir langsung ya. Kalau kita ngetik misalnya nih di sini, misalkan kata pustara@gmail.com ya misalnya. Nah, alamatnya kita ketik Malahayu. Kalau di payment register, dia nggak akan masuk datanya, nggak akan masuk ke data PHP ini. Ini hanya menampilkan yang saya ketik di sini. Kalau mau tambah ya otomatis harus tambah lagi codingnya. Nah, harus berubah coding lagi agar datanya tambah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak usah istilahnya teman-teman di sini menggunakan cara mengedit coding ya, caranya harus menggunakan PHP. Nah, bahasa PHP serta menggunakan MySQL database-nya ya, jadi nanti teman-teman akan bisa melakukan entry data seperti di sini ya, seperti ini nantinya. Misal Tata Kustara di emailnya Tata, alamatnya Brebes misalnya ya. Nah, nanti ketika payment register dia akan input datanya ini akan masuk ke sini nih. Ini akan muncul tuh tanpa perlu ngedit ini. Nah, kalau belum dilakukan setting MySQL atau membuat entry prosesnya, nanti tidak akan bisa. Kemudian di sini juga bisa menghapus data karena ada entry proses dan delete proses data ya. Jadi kita nanti di video selanjutnya adalah akan belajar itu. Nah, itu adalah penjelasan video membuat tampilan. Untuk next video selanjutnya adalah kita akan membahas di bagian proses data. Jadi teman-teman tetap mengikuti ya. Kalau bingung silahkan nanti bisa menyimak shortcut yang saya share. Untuk itu selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.